Peternak asal Boyolali Pramono, saudara, kini gundah karena usaha dagang pengepulan susunya terancam gulung tikar setelah mendapat tagihan pajak ratusan juta rupiah. Padahal ada ribuan peternak sapi yang sangat bergantung pada pengepulan susu milik Pramono. Bagaimana upaya Pramono mengatasi masalah ini? Sudah hadir bersama saya ada Bapak Pramono dan juga peneliti senior Indef Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Pak Pramono, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik Pak Pramono, saya mau ke Bapak dulu. Bapak, jadi benar Bapak ini menunggak tagihan pajak ratusan juta rupiah, Pak? Ya, katanya menunggak 671 juta. Menunggaknya itu atau tidak dibayarkan itu sejak kapan, Pak? Sebenarnya saya nggak tahu itu. Itu kan 2018 saya itu sudah bayar 5 juta. Jadi tahun 2021 saya dipanggil kantor pajak. Nah, pekerjaan saya kan pajak Boyolali. Ternyata kantor pajak Solo. Akhirnya saya datang ke Solo. Lalu dari kantor pajak Solo ke tempat saya. Jadi meneliti laptop-laptop yang ada. Setelah itu saya dipanggil ke Solo. Saya dipanggil Solo dikenakan pajak 2M. Oke. Saya kira ya. Pak Pramono, jadi Bapak ini ditunggak sampai 2 miliar rupiah, padahal Bapak selalu bayar? Ya bayar 5 juta. Bayar 5 juta per bulan? Ya, ini kan dari awal dulu ya. Saya mulai awal atau enggak? Oke. Saya mau kalau gitu ke pandangannya Mas Tauhid. Tadi kalau dari Ditjen Pajak kan bilangnya ini nunggak pajak. Tapi kemudian tadi Pak Pramono bilang saya bayar kok sebulan 5 juta. Tapi tiba-tiba dikenain sampai... Enggak. 1 tahun 5 juta. Oh, 5 juta maksudnya itu dari semua ya Pak? Ya, 1 tahun itu 5 juta. Oh oke, 1 tahun 5 juta. Oke. Kalau dari Mas Tauhid sendiri sebenarnya melihat hal ini bagaimana sih Pak? Ya, kalau saya lihat memang kalau soal perpajakan biasanya ada klarifikasi dan juga katakanlah restrukturisasi pembayaran pajak ya. Intinya bahwa kewajiban pajak tetap harus dilaksanakan, tetapi kewajiban mencicil sesuai dengan kemampuan daripada wajib pajak begitu. Kalau memang sudah ada perjanjian tertulis katakanlah bahwa akan mencicil sekian tahun, saya kira itu bisa dimaklumi sebagai satu rangkaian solusi begitu yang bisa diambil win-win solution bagi dua belah pihak begitu. Tetapi yang mungkin di balik itu juga mungkin ada katakanlah unsur keberpihakan ya, karena kalau seperti Pak ini kalau misalnya terdampak maka akan terdampak juga ratusan Iya. Itu yang kemudian terdampak yang tidak bisa melakukan proses penjualan. Padahal sebentar lagi kita akan memasuki program makan bergizi gratis dan sangat dibutuhkan adalah peternak-peternak lokal yang ketimbang kita harus impor yang besar-besaran begitu. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya ke Pak Pramono. Pak Pramono, kalau gitu setelah rekening Bapak diblokir, kemudian Bapak juga terancam tutup usaha, dampak paling besarnya apa Pak yang sekarang terjadi dirasakan Bapak dan teman-teman? Kalau saya sendiri kan sudah menyerah, tidak menyalahkan kantor pajak, tapi yang resah itu kan karyawan sama peternak. Tapi katanya bukannya waktu itu kan juga katanya sudah pernah ada ketemu Bapak, sudah coba mediasi, Dinas Peternakan juga sudah. Belum ada? Oh ya, itu ada. Itu awal pemblokiran 2024 bulan Oktober. Itu kan saya dipanggil ke kantor pajak untuk menyelesaikan 671. Tapi di 2020 itu kantor pajak kan narik saya 200 juta. Kalau kamu bisa membayar 200 juta, semua urusan selesai gitu loh. Karena 2020 itu saya anggap bayarnya sudah selesai. Kenapa sekarang masih ditarik 600 juta, 71 juta gitu.
Oke, Pak. Iya. Pak Pramono, jadi yang kemudian saya juga pengen tahu sebenarnya dampak yang paling dirasakan dengan penutupan rekening ini, kemudian usaha Bapak juga terancam gulung tikar, ini apa yang paling dirasakan Pak bersama teman-teman? Enggak apa-apa. Saya kalau sekiranya saya itu tidak manfaat dan beban pikiran saya itu tidak mampu, ya berhenti aja jadi petani lagi. Oke, kalau Bapak tidak apa-apa, tapi mungkin yang ini Pak, yang sebagai mitranya Bapak, usaha yang lain Pak? Ya semua kebingungan dah. Dari pakan-pakan itu kebingungan bagaimana menjualnya. Saya kan punya mitra kerja ampas tahu Jakarta itu. Itu beberapa pedagang ampas tahu itu. Tiap hari itu 2 truk ampas tahu, itu kan juga bingung semua. Oke, Mas Tauhid, dengan adanya dampak pemblokiran seperti ini juga sudah pernah ditemuin begitu antara Mas Pram juga tadi dengan Dinas Peternakan. Sebenarnya solusi yang paling baik bagi keduanya gimana Mas? Baik bagi Mas Pram dan juga teman-teman, baik juga buat keuangan negara. Biasanya model begini dilakukan restrukturisasi ya pembayaran pajak begitu. Tidak mengurangi kalaupun ada courting, diskon dan sebagainya, tentu saja harus ada basisnya begitu. Tapi ini bisa dilakukan begitu sepanjang memang terdapat kebijakan ya. Karena ini kan menyangkut UMKM kita di tingkat bawah, dan saya kira bukan hanya industri tekstil tapi juga bagi para peternak yang model-model seperti ini bisa jadi terjadi ya. Kita juga lihat di beberapa kasus model ini bisa dilakukan begitu sepanjang memang ada keinginan daripada seperti Pak Pram ini membayar kewajibannya walaupun mungkin jangka waktu yang cukup lama. Diperpanjang itu ya. Dampaknya ke para peternak susu yang berada di bawahnya akan sangat ketara sekali, dan ini para peternak susu yang akan terdampak juga luas begitu. Oke, Mas Tauhid terima kasih untuk pandangannya. Pak Pram terima kasih untuk ceritanya, semoga cepat selesai ya Bapak ya, supaya Bapak dan teman-teman juga bisa kemudian menjualkan susunya lagi, melanjutkan usahanya. Selamat malam.